Iya, halo. Halo, oke. Udah nyambung ya, Mbak ya? Iya. Oke, monggo Mbak untuk ceritanya boleh dimulai? Iya, Mas. Waktu itu kan aku kontrak rumah, Mas, di daerah Kaligawe. Nah, rumahnya itu kayak sering ada anak kecil gitu. Pertama masuk itu udah diliatin kayak cewek gitu tiduran di atap, di bawah genting gitu di atas. Itu pertama masuk rumah. Terus yang selanjutnya kayak ada anak kecil gitu lari di dalam rumah. Pas aku di kamar, adikku kan di ruang tamu tuh. Nah, kita sama-sama jerit. Pas jerit itu adikku tanya, "Kenapa Mbak jerit?" gitu. Aku juga tanya, "Lah kamu kenapa jerit?" Terus adikku katanya ada anak kecil lari gitu masuk kamar. Nah, aku juga cerita, lah aku juga ini kayak ada yang jambak rambutku gitu. Jadi kita sama barengan jeritnya. Halo? Iya. Itu jeritnya bareng tapi yang dirasakan beda ya. Yang satu si adiknya yang satu ngelihat, yang satu yang mbaknya adikku ngelihat. Kalau yang aku kayak ada yang narik rambutku gitu. Jadi bukan lihat satu hal yang bersama terus sama-sama gitu ya. Tapi yang anak kecil di plafon itu berarti plafonnya bayangannya belum di plafon gitu ya, Mbak ya? Bukan anak kecil, yang di atas itu kayak cewek baju putih gitu tiduran. Kuntilanak gitu. Iya, semacam itu. Kalau anak kecilnya boleh dijelasin, Mbak, itu kayak gimana tuh anak kecilnya apa ya? Penampakannya tuh seperti apa? Iya, kayak anak kecil biasa lari masuk ke dalam rumah gitu, Mas. Terus kalau adikku kan itu juga pernah, tapi adikku yang satunya yang cowok itu ngelihat anak kecil pakai baju merah itu di bawah gitu pas ganti baju, pas masukin baju gitu langsung tiba-tiba di bawah gitu. Tapi setelah itu langsung hilang. Tapi kalau dari penampakannya itu kayak anak kecil normal gitu ya, pada umumnya anak kecil ya. Nggak ada misal nuwun sewu apa wajahnya gimana atau gimana, itu enggak ya? Enggak. Biasa aja. Tapi sosok yang sama terus, Mbak, atau bagaimana kalau dari adik yang cerita? Keseringan sih anak kecil terus, Mas. Kan di rumahku juga sering anak-anak pada tidur gitu, 5 orang, 7 orang gitu. Tapi tuh satu-satu ngilang. Kenapa tuh? Karena yang satu nanti digangguin, kayak ada yang mainan kuping, terus besoknya ada yang diliatin juga, terus TV hidup sendiri. Itu sering kalau TV hidup sendiri gitu, Mas. Terus suamiku juga pernah ngelihat ini sosok kayak mungkin genderuwo apa enggak tahu, duduk di depan rumah gitu. Kontrak di situ berapa tahun, Mbak? 2 tahun. Mbak siapa tadi ya? Mbak Ika ya? Mbak Ika. Iya. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu ini gangguan mistisnya sama terus atau kayak misal cuma seringnya anak kecil itu, Mas. Tapi itu terus ya, atau cuma di bulan-bulan awal doang, kayak ibaratnya itu orang perkenalan doang gitu? Enggak, itu sampai selama aku 2 tahun di situ. Katanya orang-orang situ ini sih ada ya kayak apa ya, keguguran gitu, terus di ini
dikubur di sebelah rumahku gitu kan ada kayak lengkongan gitu Mas antara rumah satu sama rumah satunya itu loh selahnya gitu. Nah dikubur di situ katanya. Rumahnya ini ada ini nggak Mbak? Lorong gitu nggak? Tapi nggak tembus. Belakangnya ya. Langsung sawah gitu, iya. Tapi biasanya anak ini sering lewat situ ya? Itu kamarnya berdempetan ya? Ya. 2 kamar ya rumahnya ini ya? Iya 2 kamar, iya. 2 kamar cuman yang satu dipakai, yang satu enggak. Oh, yang satu enggak ya? Oke. Iya. Kenapa nggak dipakai Mbak? Iya emang yang tinggal di situ kan cuman berdua aku sama suamiku. Oh. Jadi yang satu nggak kepakai. Oh belakang rumah berarti sawah ya Mbak ya tadi ya? Iya sawah. Kalau yang lengkongan berarti sebelah kanan rumah. Kalau kita menghadap rumah. Kalau menghadap rumah iya sebelah kanan. Sebelah kanan ya? Oh iya. Di kuburnya di situ ya? Iya. Tapi memang ada sebelumnya pernah di cross check nggak Mbak? Dengan Mbak mungkin sudah pernah ngalamin hal-hal seperti ini. Gimana Mas? Maksudnya di cross check dengan tetangga sekitar atau gimana? Iya Mas, setelah aku pindah dari situ, itu tetangga situ baru ngomong sama aku kalau di rumah situ emang kayak agak angker gitu. Aku tinggal di situ, mereka nggak berani ngomong karena suamiku kan udah bilang nih, nggak usah ngomong kalau di sini tuh rumahnya angker gitu. Soalnya kan suami tahu aku penakut banget. Tapi setelah aku pindah semua baru pada cerita. Belakang rumah ini sawah atau tegalan ya Mbak? Sawah. Sawah ya? Bukan tegalan? Sawah. Ya pokoknya ada alang-alangnya gitu Mas, bukan yang tanaman ditanam bukan gitu ya? Enggak. Anaknya lebih dari 1 ya? Iya. Nggak tahu sih, cuman seringnya yang ngelihat ini itu anak kecil. Anak kecil laki-laki ya? Iya, tapi anak kecil yang sama apa bukan itu nggak tahu. Karena cepat gitu ya katanya tadi ya. Sering diganggunya jam berapa Mbak? Kalau aku sih masih jam 9-an. Jam 9-an gitu. Pernah bangunin tidur gitu? Bangunin sih enggak, cuman itu Mas, TV-nya hidup sendiri, nanti dimatiin nyala lagi gitu, pernah. Oh berarti TV dalam kamar ya? TV-nya di ruang tamu, aku tidurnya di kamar. Oh tidur di kamar. Oh jadi nggak sengaja kedenger ya dari kamar ya? Terus tak matiin gitu, tak tinggal tidur lagi, nyala lagi. Itu tinggal di situ tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? 2008. 2008. 2 tahun ya, berarti sampai 2010-an ya? 10, iya. Kalau dilihat anak ini tingginya berapa? Paling seumuran anak kelas 3 tahunan. 3 tahun, enggak, belum sampai sekolah gitu. 3 tahunan ya, kecil ya. Mungkin pautan ya. Iya. Oke, untuk yang tadi suami ngelihat apa? Yang di depan? Tadi nggak tahu katanya. Oh, genderuwo. Kayak orang gede gitu. Kayak orang besar gitu. Rambut panjang. Diam padahal gerimis ya di depan. Di depan rumah itu maksudnya berarti di teras rumah. Ya? Di teras kan ada kayak kursi gitu. Kursi kayu. Iya, kursi kayu dari bambu gitu. Dari bambu ya, benar-benar. Berarti posisi lagi duduk ya di situ ya, Mbak? Iya, membelakangi rumahku. Itu dilihat cuman sekali atau berulang kali?
Cuman sekali itu. Cuman sekali ya? Iya. Besoknya udah nggak? Aku juga sekali, tapi maksudnya tuh kok sering banget gitu loh, yang di rumahku kok sering diliatin kayak gitu. Oke, Mas Bu aja ya langsung ya, karena Mas Bu juga udah selesai membuat sketsanya. Silakan Mbak Ika. Iya. Mas Bu? Ya, ini nun sewu buat Mbak Ika. Memang ada sesuatu hal yang menarik sih sebenarnya di sini untuk di rumah itu ya. Ada memang satu residu momen kalau bahasa saya gitu. Cuma di sini tidak tahu kenapa memang ada satu residu peristiwa di mana di sini ada dua kejadian di sini. Yeah. Saya tidak mau menyebutkan untuk kejadian apa. Cuma sebenarnya tadi sudah jenengan sebutkan kejadian itu. Cuma yang saya lihat di sini 2 kali kejadian kalau bahasa saya. Halo Mbak Ika, dengar suara saya? Dengar ya, itu. Iya. Itu kejadian yang sama ya Mas? Kejadian yang sama, nun sewu sekali. Jadinya kejadian pertama, kejadian kedua, dan itu juga tadi sudah disebutkan secara tidak langsung oleh Mbak Ika tadi ya, kejadian apa di situ kan itu. Iya. Terus kemudian nun sewu, adanya suatu lintasan daripada nun sewu, itu kan belakang itu sawah ya Mbak ya? Iya sawah. Ya. Nun sewu tidak jauh dari situ, ada satu genangan air yang luas enggak Mbak nun sewu? Ada ya, oke. Iya tempat itu juga Mas. Sawah itu juga, oke. Nun sewu, iya. Di belakang sebelah kiri itu lampunya sering mati enggak Mbak nun sewu? Dalam arti sering gonta-ganti lampu yang contoh 25 watt gitu ya, atau 10 watt itu tapi kok remeng gitu nun sewu. Terutama di di daerah kamar mandi apa itu, belakang sebelah kiri itu apa Mbak? Belakang sebelah kiri itu apa ya, emang sawah Mas? Enggak, maksudnya kamar mandi atau apa di belakang sebelah kiri, dalam arti di tempatnya jenengan? Kamar mandi. Paling ya? Belakang kamar mandi. Iya. Sering suram enggak cahayanya Mbak Nunzio? Justru di depan kamar mandi, kayak redup gitu. Meskipun yang kamar yang enggak ditempati itu, yang kosong itu. Oke. Meskipun itu sudah diganti lampunya ya Mbak ya, Nunzio, dalam arti lampu yang cukup terang tapi kok remeng terus gitu ya Mbak? Iya, pokoknya kelihatannya itu gimana ya Mas, beda nggak bisa terang gitu. Nunzio, ini jenengan. Cuman aku juga paling takut di situ. Nunzio Mbak, ini Nunzio, jenengan ini dalam mobil atau sudah turun dari mobil Mbak Nunzio? Ini masih di dalam mobil. Masih di dalam mobil. Nggak tahu kenapa saya merasakan satu ini, kalau bahasa saya gini Mbak, saya merasakan jenengan dari tadi itu sebenarnya merasakan sesuatu yang kurang pas saat ini. Karena jenengan juga bisa dikatakan sebenarnya gini, jenengan itu sebenarnya sensitif juga. Gitu. Gimana? Sebenarnya jenengan itu sensitif juga gitu. Dan ini saya yakin jenengan merasakan ada sesuatu hal yang kok beda ya. Mungkin saat ini karena jenengan keselimur ya kalau bahasa saya. Tapi di sini jenengan merasakan sesuatu yang beda di dalam mobil ini, non sewu. Ya, ya Mas, ini soalnya saya juga berhenti. Oke. Berhenti dulu, oke. Iya, soalnya tadi sinyalnya hilang-hilang. Oke. Nunzio, berhenti di tempat sepi atau di tempat yang ramai, Mbak Nunzio? Ini sepi. Sepi, Nunzio. Saat ini sepi. Okay. Pas jalan menanjak nggak? Tidak jauh dari itu ada jalan menanjak nggak, Mbak Nunzio? Baru aja saya lewati. Oh, baru dilewati, oke. Ini sekali lagi Nunzio, saya tidak menakut-nakutin jenengan sih, Nunzio. Yeah. Karena yang saya rasakan seperti itu, terkesan ada satu frekuensi yang nyantol gitu, kalau bahasa saya seperti itu. Ngikut gitu maksudnya Mas? Ya, kalau bahasa saya itu kan mobil itu kan medianya kan logam kan itu. Kalau bahasa frekuensi nyantol.
tinggal ini nyantolnya nih sampai mana kalau bahasa saya gitu. Karena gini Mbak Nun Sewu, sebenarnya jenengan tuh sensitif, cuma kadang itu tertutup karena apa ya, keegoistisan atau karena memang tapi bisa dikatakan jenengan tuh agak sensitif sebenarnya orangnya.